Dipermainkan Marquez bikin Bagnaia tak bisa bicara kemenangan. Makin runyam kalau gagal saingi adiknya juga. Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, menjaga ekspektasi saat diprediksi untuk bangkit di seri balap ke-9 MotoGP Italia 2025. MotoGP Italia dinilai menjadi lokasi yang tepat bagi Francesco Bagnaia untuk unjuk gigi setelah menemukan kembali kecepatannya. Setelah tampil melempem hingga menunjukkan gestur putus asa, raut wajah Bagnaia kembali setelah finish ketiga pada balapan terakhir di IP Aragon. Meski begitu, Bagnaia mengingatkan bahwa tanda positif itu tidak membuatnya berada di posisi untuk mengincar kemenangan. Juara MotoGP 2 kali tersebut masih merasa di belakang Marc Marquez, Ducati Lenovo, dan Alex Marquez, BK8 Gresini Racing, yang sejak awal musim menguasai posisi 1 dan 2. Menurut Bagnaia, dia tidak meningkat di Aragon melainkan kembali ke titik nol alias awal musim di mana posisinya memang posisi ketiga, di belakang Marquez bersaudara. Kami harus bersikap realistis dan mempertimbangkan fakta bahwa YP terakhir cukup sulit bagi saya sampai balapan utama, ucap Bagnaia, dilansir dari Crash.net. Lalu benar saya menambah kepercayaan diri untuk balapan hari Minggu tetapi juga benar bahwa saya finish di posisi yang sama seperti awal musim. Posisi ketiga. Melihat jalannya balapan YP Aragon, Bagnaia pun merasa lebih dekat dengan Alex. Secara tersirat Bagnaia menyebut Marc tidak mengeluarkan seluruh kemampuannya meski tak tertandingi di Aragon dengan memuncaki semua sesi. Saya berada dekat dengan mereka, tetapi Marc bermain-main. Saya di sana bersaing dengan Alex dan dia finish di depan saya, kata Nuvola Rosa alias si awan merah. Jadi saya pikir ini adalah titik yang bagus untuk memulai kembali. Akan tetapi, kami harus membuat langkah lain akhir pekan ini dan Mugello adalah trek yang tepat untuk berusaha melakukannya. Dominasi Marquez di IP Aragon di satu sisi bisa dianggap melebih-lebihkan keunggulannya. Maklum, lintasan motor Len Aragon yang berlawanan arah jarum jam karena lebih banyak memuat tikungan kiri adalah jenis trek yang disukai si alien. Hal serupa bisa dikatakan tentang Mugello dan Bagnaia. Bagnaia menguasai sirkuit dengan karakter cepat dan mengalir itu dengan menjadi pemenang di 3 edisi terakhir. Kelebihan Bagnaia di Mugello bisa dilihat bagaimana dia juga selalu memenangi balapan sprintnya meski reputasinya adalah pembalap yang baru panas di hari Minggu. Bagnaia pun berharap bisa tampil kuat tetapi bukan semata-mata untuk alasan kemenangan. Ini akan sangat penting karena jika saya tidak bisa kompetitif di sini, kita bisa mengatakan ada sebuah masalah, ucap murid Valentino Rossi itu. Dengan motor baru Ducati Desmosedici EP25, Bagnaia kehilangan sensasi bagus dengan bagian depan motornya untuk menggunakan kelebihannya dalam menerjang tikungan. Solusi cakram rem paling besar seperti ketika balapan di Aragon tidak bisa diandalkan sepenuhnya karena karakter lintasan yang berbeda. Saya akan berusaha untuk berjuang untuk tampil kompetitif. Saya tahu bahwa saya tidak berada di situasi untuk bisa membayangkan kemenangan di kedua balapan, sprint dan YP. Kita tahu betapa kuat Marc musim ini dan betapa kuat Alex musim ini, tandas pembalap dengan nomor balap 63 itu. Seri balap MotoGP Italia akan berlangsung pada akhir pekan ini, 20 hingga 22 Juni 2025, di sirkuit Mugello, Toscana, Italia. Sementara itu, 15 mm yang bisa ubah hidup Pecco Bagnaia di MotoGP 2025. Keluhan terhadap front-end failing motor Ducati Desmosedici EP25 membuat Pecco Bagnaia bukan cuma kesulitan mengalahkan rekan setimnya, Marc Marquez, tapi juga Alex Marquez dari skuad satelit Gresini Racing di MotoGP 2025. Namun titik balik dalam perjalanan Pecco Bagnaia pada musim ini terjadi pada main race MotoGP Aragon, 8 Juni yang lalu. Kala itu, ia memang hanya finish ketiga tapi jauh meningkat ketimbang sprint race di trek sama sehari sebelumnya di mana ia cuma finish ke-12. Usai main race MotoGP Aragon, Pecco Bagnaia mengkonfirmasi adanya inovasi pada motor Ducati Desmosedici miliknya demi meningkatkan front-end failing. Adalah penggunaan cakram depan dengan ukuran lebih besar. Biasanya ia memakai cakram ukuran 340 mm, tapi sejak main race MotoGP Aragon, Bagnaia menggunakan cakram size 355 mm. Ya, 15 mm yang berpotensi mengubah hidupnya. Karena pada tes di Aragon satu hari sesudah main race MotoGP Aragon, ia kembali mencoba inovasi pada sistem pengereman ini dan hasilnya sangat positif. Kelebihan dalam hal pengereman. Pecco Bagnaia menyebut dengan ukuran cakram lebih besar, dirinya bisa mengeluarkan kembali kelebihannya dalam hal pengereman. Musim ini saya adalah orang yang paling sering mengerem, dan dengan menggunakan rem berukuran 355 mm, saya merasa lebih baik karena saya dapat mengatur pengereman, kata Bagnaia mengutip situs AS.
Perubahan ini sangat membantu saya, karena saya bisa mengatur pengereman dan saya bisa lebih merasakan bagian depan motor, tambahnya. Kabar baik buat Bagnaia, seri berikutnya berlangsung di MotoGP Italia yang berlangsung di sirkuit Mugello, akhir pekan ini. 3 edisi terakhir MotoGP Italia, Bagnaia selalu menang. Artinya ia memang punya rekam jejak bagus di trek ini. Sementara itu, Marc Marquez hadapi area lemahnya di Mugello. Setelah mendominasi akhir pekan Grand Prix Aragon, Marc Marquez diperkirakan akan menghadapi area lemahnya di Mugello. Marquez mendominasi sepanjang akhir pekan Grand Prix Aragon di Motorland, memuncaki setiap sesi yang digelar dalam perjalanan meraih kemenangan ganda di kandang sendiri. Namun, dominasi Marquez seperti ini mungkin tidak akan terjadi akhir pekan ini, saat kejuaraan menuju Mugello untuk Grand Prix Italia. Sirkuit Tuscany bukanlah tempat yang menyenangkan bagi Marquez, ia hanya menang sekali di MotoGP pada tahun 2014. Namun bukan hanya sejarah yang merugikannya. Mugello juga datang pada saat yang tepat bagi rekan setimnya, Francesco Bagnaia, setelah menemukan terobosan untuk mengatasi masalah bagian depan yang terus-menerus dialaminya di Aragon minggu lalu. Neil Hudson mengatakan kepada TNT Sports tentang Bagnaia, ia harus berjuang keras. Ia harus mulai dengan mencoba bodi aero yang baru. Mereka akan mengambil langkah. Apapun yang mereka coba, mereka tahu itu akan berhasil dan akan membantu Pecco. Ketika saya memikirkan Mugello, Pecco sangat kuat di sana. Mugello penuh dengan tikungan kanan, penuh tikungan cepat ke kanan, pengereman di tikungan kanan. Itulah titik lemah Marc. Marc masih akan datang ke Mugello sebagai favorit, tapi jaraknya dekat. Setelah finish di posisi ke-12 pada sprint race, Bagnaia menemukan terobosan semalam dengan rem cakram 355 yang lebih besar pada Grand Prix hari Minggu, di mana ia finish di posisi ketiga, 2,029 detik setelah Marc Marquez yang memenangkan balapan. Setelah memastikan terobosan pada tes hari Senin, Bagnaia menghadapi akhir pekan terbesarnya di Mugello, di mana ia mengetahui setiap inci sirkuit. Ia perlu memulai musimnya, dan memperkecil selisih 93 poin dari puncak klasemen. Ia tampak santai, ia tidak terlihat seperti sedang berkendara keras. Ia lebih banyak menggunakan tubuhnya. Ia benar-benar kehilangan arah, tetapi ini adalah langkah positif, tambah Hudson. Saat Anda pergi ke Mugello, dia tahu setiap rintangan di trek itu. Di sesi latihan pertama, dia akan tahu persis di mana dia berada. Ini adalah 2 minggu terbesar di musim ini bagi Bagnaia. Saya pikir kejuaraan sudah tidak ada lagi untuknya, tetapi ia perlu berada di posisi kedua klasemen. Ini tidak hanya Marc Marquez dan Francesco Bagnaia, terutama karena Alex Marquez menjadi pesaing terdekat Marc sejauh ini. Dan seperti Bagnaia, Marquez yang lebih muda memiliki peluang untuk memperkecil selisih 32 poin dengan kakaknya di klasemen. Dia pasrah dengan kenyataan bahwa Marc tidak terkalahkan di akhir pekan seperti Aragon, kata Michael Laverty kepada TNT Sports. Bisa dibilang Alex lebih baik dari Marc di tikungan kanan dan kita akan menuju trek yang banyak tikungan kanan. Pecco mungkin juga menantikannya, karena perubahan arah. Dia selalu bagus di sana. Tahun lalu Alex melewati puncak bukit dan hampir menyapu bersih semua orang, tetapi tahun ini dia adalah Alex yang berbeda. Saya pikir dia punya kesempatan. Jika dia menjadi runner-up kejuaraan, dia tetap menjalani mimpinya. Sulit untuk mencapai batas maksimal. Namun, itulah kenyataan di mana mereka berada. Sementara itu, menanti Bagnaia kalahkan Marquez di MotoGP Italia 2025. Francesco Bagnaia berpotensi mengalahkan rekan setimnya di Ducati, Marc Marquez, dalam MotoGP Italia 2025 di sirkuit Mugello, 20 hingga 22 Juni. MotoGP Italia bisa jadi momentum kebangkitan Bagnaia meraih kemenangan kedua pada musim ini. Kehebatan Marc Marquez pada musim ini seolah membuat nama Bagnaia tenggelam. Pembalap asal Italia itu seperti spesialis podium ketiga usai kalah cepat dari Marquez bersaudara. Dari 8 seri, Bagnaia 3 kali di podium ketiga dalam balapan Grand Prix, 1 kali menang, dan 1 kali podium kedua. Sedangkan Marc Marquez 4 kali jadi pemenang dan kini bertengger di puncak klasemen MotoGP 2025. Sementara Alex Marquez jadi pengganggu Bagnaia 1 kali menang dan 4 kali jadi podium kedua. Kendati belum menunjukkan kualitasnya pada musim ini, Bagnaia tetap memiliki kemampuan mengalahkan Marquez di MotoGP Italia 2025. Pecco Bagnaia merupakan pemenang MotoGP Italia dalam 3 musim terakhir, dari 2022 sampai dengan 2024. Pada MotoGP Italia 2024, Bagnaia yang start dari posisi 5 mengalahkan Jorge Martin sebagai pole position.
sementara Marquez finish keempat. The Baby Alien akan tetap jadi pesaing utama Bagnaia dalam MotoGP Italia. Selain melihat performa epik pada musim ini, Marquez juga pernah menang MotoGP Italia pada 2014. Sementara itu, bos tim Valentino Rossi akui keganasan Marc Marquez, sekarang yang terkuat di MotoGP. Bos tim Valentino Rossi, Alessio Salucci, akui ketangguhan Marc Marquez di MotoGP 2025. Dia menyebut Marquez jadi pembalap terkuat saat ini. Meski begitu, Uccio sapaan akrab Alessio Salucci tak tinggal diam. Dia siap membawa timnya, VR46 Racing Team, menyamai ketangguhan Marquez. Marc Marquez menggila di MotoGP 2025. Pada musim perdananya membela tim pabrikan Ducati, dia langsung tampil moncer hingga kini memimpin klasemen sementara. Marquez total sudah menemas 233 poin dari 8 seri balapan yang telah dilakoni. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu rutin menang. Di balapan utama, Marquez sudah 4 kali menang, yakni di Thailand, Argentina, Qatar, dan Aragon. Sementara di sprint race, pembalap asal Spanyol itu lebih gacor karena sudah mengemas 7 kemenangan. Marquez hanya terpeleset di MotoGP Inggris 2025. Pada sesi sprint race di sana, dia finish di urutan kedua. Tangan kanan Valentino Rossi, Uccio, pun waspadai Marquez. Dia memastikan perkembangan di tim VR46 terus terjadi demi mengejar gap dengan Marquez. Saat ini, Marc Marquez adalah yang terkuat, ujar Uccio, dikutip dari Motosan, Selasa, 17 Juni 2025. Kita harus mengamatinya, belajar darinya, dan mencoba mencapainya, lanjutnya. Marquez pun turut difavoritkan menang di MotoGP Italia 2025 pada akhir pekan ini. Sementara itu, Marc Marquez juara MotoGP Aragon 2025, Michele Pirro, bukti dominasi Ducati belum berakhir. Test rider Ducati, Michele Pirro senang dua pembalap tim Ducati Lenovo, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia, serta Alex Marquez, Gresini Racing, mampu menguasai podium MotoGP Aragon 2025. Pasalnya hasil itu menjawab dugaan Ducati yang tengah krisis lantaran tak pernah menang di 2 seri sebelumnya. Dalam 3 seri balapan terakhir, Ducati yang biasanya mendominasi hanya meraih 1 kemenangan. Dimulai dari seri balapan di Prancis, 11 Mei 2025, Ducati gagal menang setelah Johann Zarco, LCR Honda, menjadi juara di kandangnya. Kemudian berlanjut pada seri balapan Inggris, 25 Mei 2025, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, kembali membuat Ducati gagal juara. Dikarenakan terpuruk dalam 2 seri balapan beruntun, banyak yang beranggapan Ducati sedang mengalami krisis. Namun demikian, pada balapan di sirkuit Aragon, 8 Juni 2025, Ducati kembali menunjukkan tajinya dengan menempati 3 podium teratas. Marc Marquez, Ducati Lenovo, Alex Marquez, Gresini Ducati, dan Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, finish secara berurutan di posisi terdepan. 1. Hasil IP Aragon buktikan Ducati masih kuat. Pirro mengatakan, balapan di sirkuit Aragon langsung membantah Ducati sedang dalam krisis. Menurut Pirro, balapan itu juga memberi penegasan bahwa Ducati masih merupakan tim yang mempunyai ambisi besar. Setelah 2 balapan aneh seperti Le Mans, Prancis, dan Silverstone, Inggris, saya melihat seseorang hampir mencoba berbicara tentang Ducati yang sedang dalam krisis, kata Pirro dikutip dari Motosan, Minggu, 15 Juni 2025. Saya pikir Aragon telah secara luas menyatakan bahwa Ducati tidak hanya masih di sana, tetap kuat, tetapi juga memiliki tujuan yang lebih tinggi dan lebih tinggi dengan semua pembalapnya, tambahnya. 2. Ducati tak sekadar andalkan Marquez. Pirro juga mengatakan Ducati tidak hanya mengandalkan Marc Marquez saja. Dia mengungkapkan, tim asal Italia itu sedang berupaya untuk membantu pembalap pabrikan maupun satelit agar bisa terus bersaing. Marc membuat perbedaan saat ini, tetapi bukan berarti pembalap Ducati lainnya tampil buruk, jelas Pirro. Seri balapan selanjutnya menjadi momentum bagi Ducati untuk kembali memberi penegasan, mengingat akan digelar di kandang Ducati. Balapan berikutnya akan berlangsung di sirkuit Mugello, Italia pada Minggu 22 Juni 2025 mendatang. Sementara itu, di balik target wajib menang Marc Marquez di MotoGP Aragon, Ducati punya cara bajingan agar si alien tak bikin blunder lagi. Ducati Lenovo rupanya punya cara unik untuk mengingatkan Marc Marquez agar tidak sembrono lagi.
Hal ini terungkap dalam video di balik layar, Inside Ducati Lenovo Team, yang tayang setelah balapan MotoGP Aragon. Seri balap MotoGP Aragon pada akhir pekan lalu, 6 hingga 8 Juni 2025, menandai penampilan tanpa celah dari seorang Marc Marquez. Bagaimana tidak? Juara dunia 8 kali itu memimpin hasil semua sesi dari latihan bebas pertama sampai balapan utama di Motorland Aragon, Alcanis, Spanyol. Saking kalapnya, Marquez juga memuncaki catatan waktu pada sesi latihan pemanasan yang tidak benar-benar krusial dalam akhir pekan yang sudah padat. Sebagai informasi, sapu bersih semua sesi sampai yang kurang penting ini terakhir kali terjadi pada GP Jerman musim 2015. Pelakunya? Betul, Marc Marquez.